Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Farel Klotosa dengan NIM 22130038. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan yang telah saya buat. Adapun bisnis plan saya bergerak di bidang perbaikan instalasi dan peralatan listrik. Hal ini sejalan dengan jurusan yang saya pilih atau prodi yang saya pilih, yaitu D4 Teknik Elektroindustri. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan bisnis plan yang telah saya buat. Bagian pertama yaitu ringkasan eksekutif, yaitu yang berisi profil bisnis yang ingin saya buat. Pertama, nama perusahaannya yaitu Powerfix Engineer. Lokasi perusahaan rencananya akan dibangun di Kota Padang. Adapun saya sebagai presentator, nama saya Johan Farel Klotosa. Tanggal presentasi ini yaitu tanggal 24 Mei 2023. Perusahaan kami, Powerfix Engineer, adalah penyedia layanan perbaikan instalasi dan perbaikan listrik yang berkualitas tinggi. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi yang handal, aman bagi pelanggan kami. Tim teknisi kami yang berpengalaman dan terlatih siap membantu pelanggan dalam setiap kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik. Selanjutnya, latar belakang saya memilih bisnis plan yang bergerak di bidang perbaikan instalasi dan peralatan listrik. Selain jurusan saya yang sejalan, yaitu di dunia yang terus berkembang, masalah instalasi dan peralatan listrik yang semakin umum. Instalasi yang buruk dan peralatan yang kurang terawat dapat menyebabkan risiko kebakaran, gangguan sistem, dan biaya operasional tinggi. Maka disitulah peran kami untuk mencegah hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu selanjutnya, deskripsi bisnis. Powerfix Engineer menawarkan layanan perbaikan dan pemeliharaan instalasi dan peralatan listrik di berbagai sektor, termasuk rumah tinggal, komersial, dan industri. Layanan kami meliputi perbaikan kelistrikan umum, pemasangan dan perbaikan lampu, instalasi sistem kelistrikan, pemeliharaan peralatan listrik, dan troubleshooting masalah listrik. Adapun tim teknisi kami terdiri dari tenaga ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peralatan listrik dan aturan keselamatan yang berlaku. Kami menggunakan peralatan dan teknologi terkini untuk memastikan pekerjaan yang efisien dan akurat. Selain itu, kami menjalin kerjasama dengan pemasok terkemuka dalam industri ini untuk memastikan ketersediaan kuku cadang yang diperlukan. Lalu selanjutnya, analisis pasar. Pasar perbaikan instalasi dan peralatan listrik memiliki potensi yang cukup besar, terutama dengan pertumbuhan industri komersial dan perumahan yang terus berkembang. Selain itu, peralatan listrik juga digunakan secara luas dalam sektor komersial dan industri. Hal ini menciptakan permintaan yang stabil untuk layanan perbaikan dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya, meningkatnya kesadaran akan keamanan listrik juga menjadi pendorong pemerintahan terhadap layanan profesional. Kami mengidentifikasi beberapa pesaing di pasar, tetapi kami akan bersaing dengan keunggulan kami dengan kualitas layanan, kecepatan respon, harga yang kompetitif, dan keahlian teknis yang unggul. Adapun potensi pelanggan terdiri dari sektor industri, komersial, dan residensial. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sekitar 70% dari pelanggan potensial masih mengalami masalah instalasi dan peralatan listrik yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, analisis masalah. Adapun analisis masalah ini yaitu masalah-masalah yang sering terjadi pada rumah tangga, komersial, dan sebagainya. Pertama, masalah yang umum terjadi yaitu gangguan listrik frekuensi rendah. Penyebabnya yaitu kelebihan beban, hubungan longgar, atau kualitas daya yang buruk. Dampak dari gangguan listrik frekuensi rendah yaitu kerusakan peralatan elektronik, kegagalan sistem, dan waktu henti produksi pada industri-industri. Solusi yang dapat diberikan yaitu pemeriksaan rutin, penggantian peralatan yang rusak, dan perbaikan sistem grounding. Yang kedua, kebocoran arus listrik. Penyebabnya yaitu instalasi yang buruk, keausan kabel, atau kegagalan peralatan. Dampaknya itu dapat menyebabkan kebakaran, gangguan listrik, ataupun bahaya keselamatan bagi orang di sekitar. Solusi yang diberikan yaitu pemeriksaan isolasi kabel, penggantian peralatan rusak, dan penggunaan peralatan perlindungan arus. Selanjutnya, efisiensi energi rendah. Penyebabnya yaitu peralatan usang, penggunaannya tidak efisien, atau kebocoran energi. Dampak biaya yang tinggi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Solusi yaitu penggantian peralatan dengan yang lebih efisien, pemeriksaan kebocoran energi, dan edukasi penggunaan energi yang bijak. Selanjutnya,
layanan ditawarkan. Adapun bisnis yang akan kami jalani ini menawarkan beberapa layanan. Adapun layanannya yaitu yang pertama, perbaikan dan pemeliharaan instalasi listrik. Tim ahli kami akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap instalasi listrik pelanggan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ada. Kami akan memberikan solusi yang tepat dan efisien untuk memastikan instalasi listrik berjalan dengan baik. Yang kedua, penggantian peralatan listrik. Kami akan menyediakan peralatan listrik tinggi yang efisien energi, tahan lama dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Tim kami akan melakukan instalasi dan pergantian peralatan dengan cermat untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang ketiga, evaluasi energi dan efisiensi. Menyediakan layanan evaluasi energi untuk mengidentifikasi di mana kalian dapat mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi melalui penggunaan peralatan dan sistem arus yang lebih efisien. Yang keempat, konsultasi dan desain listrik. Memberikan konsultasi dan desain listrik untuk proyek-proyek baru atau pembaruan instalasi listrik, termasuk penentuan kebutuhan daya, pemeliharaan peralatan listrik, dan perencanaan kabel dan jaringan. Yang kelima, layanan darurat 24 jam per 7 hari. Menyediakan layanan perbaikan instalasi dan perbaikan peralatan listrik darurat yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mengatasi keadaan darurat seperti gangguan listrik atau kegagalan peralatan. Selanjutnya itu manfaat dan keunggulan dari Power Fix Engineer. Adapun manfaat yang dapat kami tawarkan bagi pelanggan yaitu keandalan dan ketersediaan energi yang tinggi. Pelanggan akan mendapatkan instalasi dan peralatan listrik yang handal dan yang dapat mengurangi risiko gangguan listrik dan waktu yang terproduksi. Yang kedua, efisiensi energi yang lebih baik. Peralatan listrik yang efisien energi akan membantu pelanggan mengurangi biaya operasional mereka. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan yang ditingkatkan. Dengan perbaikan instalasi yang tepat, risiko kebakaran dan bahaya keselamatan dapat dikurangi. Yang selanjutnya yaitu keunggulan Power Fix Engineer yang kami miliki. Yang pertama, tim ahli dan memiliki pengalaman yang banyak. Tim kami terdiri dari teknisi pengalaman yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam perbaikan dan pemeliharaan instalasi listrik. Yang kedua, kualitas produk dan layanan. Kami bekerjasama dengan produsen peralatan listrik terbuka untuk menyediakan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan kami. Yang ketiga, penanganan masalah yang cepat dan responsif. Kami akan memberikan layanan yang responsif, penanganan masalah yang cepat untuk memastikan kepuasan pelanggan kami. Lalu selanjutnya, rencana implementasi operasional. Kami juga akan menyusun prosedur operasional yang jelas untuk menjaga kualitas layanan kami. Hal ini meliputi penerimaan permintaan layanan, penjadwalan, pelaksanaan perbaikan hingga penyelesaian dan penagihan. Adapun proses dalam melakukan perbaikan ini yaitu pertama, analisis dan evaluasi awal. Kami akan melakukan analisis menyeluruh terhadap instalasi dan peralatan listrik pelanggan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan perbaikan. Yang kedua, perencanaan solusi dan penawaran. Kami akan merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan menyusun penawaran yang jelas dan komprehensif. Yang ketiga, implementasi dan pengujian. Tim kami akan melaksanakan perbaikan instalasi, pergantian peralatan, dan melakukan pengujian untuk memastikan kinerja yang optimal. Yang keempat, pemeliharaan dan dukungan lanjutan. Kami akan menyediakan layanan pemeliharaan berkala untuk memastikan instalasi dan peralatan tetap dalam kondisi optimal, dan juga tim dukungan kami akan siap memberikan bantuan teknis dan responsif jika terjadi masalah atau kebutuhan tambahan. Dan selanjutnya, evaluasi dan peningkatan. Kami akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja instalasi dan peralatan untuk mengidentifikasi atau area perbaikan dan melakukan peningkatan yang diperlukan. Lalu selanjutnya, proyeksi keuangan. Kami telah menyusun proyeksi keuangan yang realistis untuk memperkirakan pendapatan dan biaya operasi dan biaya dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi ini meliputi perkiraan pendapatan dari layanan perbaikan dan pemeliharaan, serta biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya bahan dan suku cadang, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Berikut analisisnya. Pertama, estimasi pendapatan. Estimasi jumlah pelanggan per bulan yaitu diperkirakan 50 pelanggan. Rata-rata biaya perbaikan yang dibebankan kepada pelanggan yaitu 500.000. Pendapatan bulanan di mana 50 pelanggan dikali 500.000 yang dibebankan kepada setiap pelanggan, maka didapatlah 25 juta rupiah. Adapun biaya pengeluaran pertama yaitu biaya operasional diperkirakan yaitu 26 juta, biaya peralatan dan perbaikan 5 juta per bulan, gaji dan tunjangan karyawan 15 juta per bulan,
biaya pemasaran 2 juta per bulan, biaya administrasi 1 juta per bulan, dan biaya sewa dan utilitas 3 juta per bulan. Maka total biaya operasi bulanan yaitu 26 juta jumlah keseluruhannya. Lalu selanjutnya proyeksi kelanjutannya yaitu laba bersih. Pendapatan bulanan dikurang biaya operasional bulanan 25 juta dikurang 26 juta, maka dapatlah 1 juta, di mana 1 juta ini yaitu berupa kerugian. Investasi awal, biaya pendirian perusahaan yaitu 50 juta, modal awal yang diperlukan yaitu 50 juta. Adapun untuk mencegah terjadinya kerugian atau untuk mencapai break even point, maka misalkan biaya operasional bulanan adalah 26 juta. Yaitu biaya operasional bulanan yang telah didapat yaitu 26 juta. Dan rata-rata biaya perbaikan dibebankan kepada pelanggan yaitu 500.000. Maka titik impas yang diperlukan yaitu maka setiap sebulan itu harus ada 52 pelanggan yang diperlukan per bulan agar kami mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Lalu selanjutnya lanjutan dari proyeksi keuangan sebelumnya, proyeksi pertumbuhan. Misalkan Anda memperkirakan atau kami memperkirakan pertumbuhan rata-rata 10% dalam jumlah pelanggan per bulan. Proyeksi pertumbuhan pendapatan per tahun yaitu tahun 1 25 juta kali 12 bulan maka 300 juta. Tahun kedua 300 juta tambah 300 juta dikali 10% maka 330 juta. Tahun 3 330 juta tambah 330 juta kali 100% maka 363 juta dan seterusnya. Adapun arus kas, proyeksi arus kas masuk dan keluar selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan, tahunan, dengan mempertimbangkan pendapatan, biaya operasional, dan kos lainnya. Selanjutnya yaitu sebelumnya proyeksi arus kas masuk dan keluar selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan, tahunan, yang dimana dengan mempertimbangkan pendapatan, biaya operasional, dan arus kas lainnya. Adapun arus kas yang telah kita lakukan sebelumnya yaitu pendapatan dan biaya operasional. Adapun arus kas masuknya yaitu dari pendapatan 25 juta, namun apabila kita mencapai break even point maka biaya arus kas masuknya yaitu 26 juta, sedangkan arus kas keluarnya yaitu biaya operasional sebanyak 26 juta. Selanjutnya rincian bisnis plan selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami akan meliputi kombinasi pemasaran online dan offline. Kami akan bangun dan mengoptimalkan situs web perusahaan, menggunakan media sosial untuk mempromosikan layanan kami, dan berpartisipasi dalam pameran dan acara industri terkait. Selain itu, kami akan menjalin kemitraan dengan kontraktor dan agen properti untuk mengarahkan pelanggan potensial pada kami. Kami juga memberikan penawaran khusus kepada pelanggan yang loyal, serta menjalankan program referral untuk mendorong pelanggan untuk merujuk kami kepada orang lain. Kami akan menyusun strategi pemasaran yang terfokus pada membangun reputasi kami sebagai penyedia layanan perbaikan instalasi dan peralatan listrik yang andal dan profesional. Selain itu, kami akan menjaga hubungan yang baik dengan pemasok kami untuk memastikan ketersediaan suku cadang yang diperlukan dengan harga yang kompetitif. Lalu, kami juga akan menggunakan perangkat lunak dalam manajemen proyek dan melacakan pekerjaan untuk memastikan efisiensi dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas. Selanjutnya, rencana pengembangan, yaitu rencana pengembangan kami dalam mengembangkan perusahaan kami. Pertama, setelah mencapai stabilitas operasional, kami berencana untuk memperluas cakupan layanan kami dengan menyediakan layanan perbaikan peralatan listrik yang lebih spesifik dan khusus, seperti perbaikan AC, perbaikan sistem pencahayaan, atau instalasi sumber daya panel surya. Setelah memperkuat posisi kami di pasar lokal, kami akan mempertimbangkan untuk mengembangkan bisnis kami ke daerah yang lebih luas dan membuka cabang baru dan menjalin kemitraan dengan penyedia layanan di daerah tersebut. Kami akan terus mengikuti perkembangan teknologi dalam industri listrik dan menerapkan inovasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan solusi yang lebih baik kepada pelanggan. Lalu, adapun risiko dan mitigasinya yaitu kami akan menjalankan prosedur keamanan yang ketat untuk melindungi karyawan kami dan pelanggan dari risiko kecelakaan listrik atau cedera lainnya. Kami akan mengantisipasi persaingan dengan terus meningkatkan kualitas layanan kami, menjaga harga yang kompetitif, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Kami akan memantau perubahan regulasi terkait instalasi dan perbaikan listrik dan memastikan bahwa kami selalu mematuhi standar dan persyaratan terbaru yang berlaku. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu
Power Fix Engineer adalah solusi terpercaya untuk perbaikan instalasi dan peralatan listrik. Kami menyediakan layanan berkualitas tinggi, efisiensi energi dan aman dengan tim ahli yang berpengalaman. Pasar perbaikan instalasi dan peralatan listrik memiliki potensi pertumbuhan signifikan dan strategi pemasaran yang tepat. Kami akan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan perusahaan kami. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi bisnis plan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.